video ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar strategi belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan yang termasuk juga metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang lebih menitik beratkan penyampaian isi materi pembelajaran secara verbal dari seorang pengajar kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat menguasai isi materi pembelajaran secara maksimal. Dalam strategi pembelajaran ini, peranan pengajar sangat penting dan seluruh waktu dipergunakan oleh pengajar. Pengajar lebih dominan menguasai kelas. Dalam melaksanakan strategi pembelajaran jenis ini, pengajar dapat menggunakan beberapa metode pembelajarannya seperti metode ceramah, demonstrasi sosial, dan drama. 2. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanya. Beberapa hal yang menjadi hal utama strategi pembelajaran inquiry yaitu A. Peserta didik ditantang secara maksimal mandiri untuk dapat mencari dan menemukan sendiri jawaban dari persoalan yang sedang dihadapinya, atau peserta didik itu harus mampu untuk memecahkan masalah. Peserta didik dalam strategi ini dipandang sebagai subjek pendidikan dan pengajaran. B. Isi materi pembelajaran tidak harus sudah berbentuk konsep jadi, tetapi bisa saja berupa suatu kesimpulan yang perlu dibuktikan lagi oleh peserta didiknya dan peserta didik dituntut untuk dapat berkolaborasi. C. Strategi pembelajaran ini akan dapat dijalankan bila rasa ingin tahu peserta didik terhadap sesuatu persoalan cukup tinggi atau peserta didik dituntut untuk dapat meneliti suatu hal. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran deduktif. Dalam pembelajaran deduktif ini ada 3 yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu pendekatan umum, yaitu langkah pertama adalah memperkenalkan konsep secara umum sebelum menuju ke pengetahuan yang lebih spesifik. Yang kedua, pemahaman konsep, merumuskan aturan umum berdasarkan contoh kasus. Jadi siswa diajak untuk mengidentifikasi pola atau aturan umum dari contoh-contoh kasus yang diberikan. Yang ketiga, penerapan prinsip, yaitu menerapkan konsep umum dalam situasi spesifik. Setelah memahami konsep umum, siswa diberikan situasi atau masalah spesifik untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang telah dipelajarinya. 4. Strategi pembelajaran induktif. Dalam strategi pembelajaran induktif ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mendekati masalah secara keseluruhan, sementara yang kedua adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Tahap selanjutnya adalah pembuatan hipotesis yang melibatkan dan merumuskan hipotesis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Setelah itu hipotesis diuji melalui uji coba yang melibatkan pengujian hipotesis dengan studi kasus dan eksperimen. Yang kelima, strategi pembelajaran afektif dan kooperatif. Pembelajaran afektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Dalam batas tertentu, afeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral. Strategi ini menggunakan beberapa metode pembelajaran yang relevan, di antaranya metode tugas atau resitasi dan metode latihan. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan tim kecil, yaitu antara 4-6 orang. Strategi ini menggunakan beberapa metode pembelajaran yang relevan, di antaranya metode diskusi, karya wisata, eksperimen, dan tugas atau resitasi.
Dari kelima strategi pembelajaran tadi, saya memilih dua strategi yang menurut saya lebih baik. Yang pertama, strategi inquiry. Saya memilih strategi inquiry karena menurut saya pada zaman yang semakin maju ini, siswa itu harus dituntut untuk dapat berpikir kritis dan analitis, supaya mereka tidak hanya berpedoman pada penjelasan yang diberikan oleh guru, dan strategi ini juga akan menciptakan peserta didik yang kreatif. Dua, strategi pembelajaran kooperatif, karena dengan menerapkan metode ini, siswa akan dapat memberikan ide-ide kreatifnya serta dapat saling membandingkan ide-ide dari setiap individu dari kelompok tersebut.